Coba tanyakan pada dirimu, wahai diriku, apakah engkau memiliki amalan rahasia antara engkau dengan Allah yang hanya diketahui oleh Allah? Kau lakukan dengan ikhlas, kau berharap Allah merahmati dirimu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Terkait bualan ataupun pertanyaan tentang bagaimana kalau penceramah itu harus punya sertifikat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, bahwasanya kita harus ingat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amr kalian. Selama ulil amri tidak memerintahkan kepada maksiat, maka seorang muslim, seorang muslimah harus taat. Selama tidak maksiat. Kalau maksiat, jangan taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk ketika itu dalam rangka maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang penceramah harus bersertifikat. Kalau maksud tujuannya adalah untuk membendung hal-hal yang di luar dari Islam, untuk membendung orang agar tidak berbicara sesuai dengan kehendak lisannya, padahal itu bukan Islam, maka ini maksudnya adalah baik. Kalau begitu maksudnya adalah baik. Kalau maksudnya adalah agar seorang penceramah itu nggak asal bawa hadis yang lemah, yang dhaif, yang lemah, yang palsu, yang tidak asal usulnya, yang menyimpang, itu dibawa. Kalau untuk membataskan itu benar. Agar yang disampaikan hanyalah hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah. Kalau maksudnya adalah agar orang tidak sembarangan mengajak untuk beribadah, tidak sembarangan mengajak untuk sujud, tidak boleh ngajak sujud kepada kubur, tidak boleh mengkultuskan para wali melebihi sewajarnya, tidak boleh melakukan ibadah rukuk sujud mempersembahkan sembelih kepada selain Allah, itu benar maksudnya demikian. Kalau maksudnya adalah tidak melakukan agar para dai tidak berdakwah kepada amalan yang menyelisih sunnah Rasul, maka itu adalah perlu. Karena dulu pada zaman salaf mereka mengatakan sammulana rijalakum. Sebutkan siapa perawi kalian. Sehingga semuanya tidak bebas mengatakan ini hadis, ini hadis. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan berbicara sekehendaknya. Menisbatkan ini hadis Rasul, ini hadis Rasul, Rasulullah bersabda. Maka kalau ini maksudnya adalah benar. Yang ketiga adalah, tapi siapa yang memberikan sertifikasi? Siapa yang memberikan sertifikasi? Agar adil, agar benar tujuannya sesuai dengan kebaikan niatnya. Jangan sampai nanti golongan tertentu dapat, golongan ini tidak dapat dengan asas-asas yang tidak adil. Jadi kalau maksudnya adalah untuk membendung keburukan, maka itu adalah kebaikan. Dan dilakukan dengan cara yang baik dan kita dukung semua kebaikan. Tetapi siapa yang memberikan sertifikat dan ketentuan-ketentuannya itu bagaimana? Maka hal ini haruslah menjadi pertimbangan bagi kita semua agar apa? Agar tidak ada berat sebelah. Kelompok tertentu dapat, kelompok ini tidak. Apalagi kalau ternyata yang memberikan sertifikat tersebut adalah kelompok-kelompok yang punya kebencian kepada kelompok tertentu, maka ini adalah tidak baik. Semoga Allah memberikan kepada negeri kita ini rasa aman, memberikan kepada negeri kita ini afiat, dan menjadikan pemimpin dan rakyatnya sebagai hamba-hamba yang bertauhid dan berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.